فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sekarang kita masuki halaman 124 yang punya kitab bisa disimak. Qala al-mu'allifu rahimahullah, bab al-futya wa huwa waqifun 'ala dabbati wa ghariha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau meletakkan bab yang sangat bagus. Itu bab bolehnya berfatwa dalam keadaan mufti berdiri di atas tunggangannya atau yang selainnya. Maksudnya dalam keadaan dia berdiri atau dalam keadaan dia di dalam kendaraan atau yang selainnya boleh. Jadi berfatwa itu tidak mengharuskan dengan duduk. Bisa dipahami? Dengan berdiri pun bisa. Atau dalam keadaan sedang di dalam mobilnya bersamaan dengan temannya, bersamaan dengan orang lain, atau dalam keadaan duduk. Intinya tidak ada hay'ah yang khususkan, tidak ada keadaan yang dikhususkan ketika berfatwa. Mafhum? Hanya saja para ulama menyarankan dan juga memberikan arahan yang terbaik ketika orang berfatwa, pastikan dalam kondisi hadiul bal, pikiran itu dalam kondisi tenang dan tidak banyak pikiran. Karena biasanya kalau banyak pikiran terganggu sehingga fatwanya mungkin tertukar, fatwanya keliru gara-gara banyak pikiran tadi. Mafhum? Tentunya sudah kita lewati dalam kitab Al-Usul min al-Usul yang telah belajar dahulu ya, bagaimana seorang mufti dan mustafti. Kita lihat penjelasannya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Ayo. Abdullah bin Ismail. Jangan sampai keliru. Kullama takarrar, semakin diulang-ulang semakin melekat. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya, Marwan? Naam, Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau adalah seorang imam dan muhaddis. Hafalan beliau tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya 1000 2000, tapi disebutkan dalam terjemahnya berapa hafalan beliau? Ahfadhu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin ghair sahih wa mi'atai alfi hadithin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih. 100.000 loh ya, bukan 1000 loh ya. 100.000 hadis sahih dan yang 200.000 hadis yang tidak sahih. Jadi beliau menghafal yang sahih hadisnya 100.000, yang tidak sahih hadis yang beliau hafal 200.000, bayangkan. Masya Allah. Sehingga beliau sangat pantas dan layak digelari Imam Jarh wa Ta'dil. Karena beliau ketika mengatakan, nah, misalkan fulan siqah atau misalkan hadis ini enggak terima, karena beliau menghafal hadis yang tidak sahih itu lebih banyak itu loh. 200.000, bayangkan itu. Nah, makanya beliau dapat gelar apa? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Al-Bukhari. Nah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bukan orang Arab, ingat-ingat, bukan orang Arab. Beliau dari Bukhara, daerah sekitar Rusia sana. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasannya seseorang dikatakan berilmu tidak disyaratkan harus dari orang Arab. Mafhum? Kita lihat, qala haddatsana Ismail.
Qala haddatsani Malik. Kalau disebutkan Ismail, qala haddatsani Malik itu ma'rufnya Ismail ibn Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais, thiqah. Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais, thiqah. Qala haddatsani Malik. Nah, ini masyhur. Kalau dah Malik, Malik bin Anas, Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah. Malik bin Anas, Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah. Ingat-ingat gelarnya ini ya. Imam Malik digelari dengan Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah. Mafhum? Malik bin Anas. An Ibnu Syihab. Siapa yang tidak kenal Ibnu Syihab? Seorang imam, muhaddis, thiqah juga. Siapa namanya ini? Ahizam Ibnu Syihab. Muhammad bin Naam, ahsan, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Ma'ruf ya. Jadi kalau antum sering dengar qala haddatsana Az-Zuhri sama Ibnu Syihab ini. Mafhum? Qala al-Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab ini sama. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Ibnu Syihab. Mafhum? Dan kalamnya sangat bagus, banyak sekali kalam yang dinukilkan dari beliau. Di antara kalam yang viral, terkenal, sering disebut di mana-mana ketika memberikan motivasi untuk berpegang teguh dengan sunnah, apa kata beliau? At-tamassuku bis-sunnati najatun. At-tamassuku bis-sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Ini kalam beliau, bagus sekali. An Isa ibn Talhah ibn Ubaidillah. Isa bin Talhah bin Ubaidillah. Isa ini putranya Talhah bin Ubaidillah, ma'ruf. Paham ya? Naam. Talhah bin Ubaidillah ma'ruf kan? Ewa. Kunyahnya Abu Muhammad Al-Qurashi. Isa ini kunyahnya Abu Muhammad Al-Qurashi, thiqah. An Abdullah bin Amr ibn As, sahabiyun jalil. Abdullah bin Amr ibn As, sahabat yang mulia. Beliau gelarnya apa gelarnya? Gelarnya beliau Abidus Sahabah, ahlu ibadahnya para sahabat, luar biasa. Abdullah bin Amr ibn As. Kenapa sampai digelari dengan ahlu ibadahnya para sahabat? Karena seringkali beliau ini luar biasa ibadahnya. Bahkan suatu ketika pernah meminta arahan, bimbingan kepada Rasulullah SAW seputar ibadah, semangatnya beliau. Tapi diingatkan oleh Rasulullah SAW agar tidak berlebihan dalam beribadah. Karena orang berlebihan dalam beribadah itu nggak boleh. Terus bagaimana? Seseorang dikatakan, barakallahu fi beribadah, la ifrat wala tafrid. Nggak berlebihan, nggak meremehkan. Semua dilakukan sesuai dengan kadarnya, dengan kemampuannya. Antum melihat orang yang semangatnya luar biasa waktu itu, 3 orang di zaman sahabat, 3 orang luar biasa semangatnya. 1, 2, 3 ini sampai bersumpah. Yang satunya bersumpah, wallahi demi Allah, la akumanna al-lail wala anam. Demi Allah aku akan salat malam terus, enggak pernah tidur. Bayangkan itu. Salat malam bagus atau tidak, Akhnafal? Bagus, tapi enggak pernah tidur, ini yang jadi masalah. Enggak tidur, salat malam terus. Yang satunya bersumpah, wallahi demi Allah, la asumanna an-nahara wal aftir. Demi Allah aku akan puasa sunnah terus, enggak mau buka. Puasa sunnah bagus atau tidak? Bagus. Semangat atau enggak? Semangat, tapi enggak mau buka, ini salah. Puasa sunnah terus. Namanya puasa dahr. Paham ya? Yang satunya wallahi la atazawwajun nisa, demi Allah aku tidak akan menikahi perempuan. Sibuk ibadah, bagus enggak sibuk ibadah? Sibuk ibadah bagus enggak? Bagus, tapi enggak menikah, ini salah. Akhirnya tegur oleh Rasulullah SAW, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan demikian. Kemudian beliau bersumpah, wallahi, fa wallahi demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah aku adalah hamba yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Ta'ala daripada kalian. Walakinni asumu wa uftir wa aqum wa anam wa atazawwajun nisa. Tapi aku masih berpuasa dan berbuka. Bayangkan Rasulullah aja berpuasa dan berbuka gitu loh, enggak puasa selalu. Dan sholat malam kemudian juga tidur. Bayangkan beliau sholat malam dan masih tidur, dan juga menikahi wanita. Di akhir hadis lihat, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Syahidnya apa syahid ini? Semangat beribadah itu boleh, tapi perlu bimbingan. Sudah pahami? Jangan cuma bermodalkan semangat tapi tidak apa? Tidak ada bimbingan. Mafhum? Oleh karena itu waktu itu Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma dinasihati oleh Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan, ya Abdullah, la takun
misla fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Si fulan itu dulu qiyamul lail, salat malam, kemudian sekarang meninggalkan salat malam. Sebabnya apa di antaranya? Disebutkan para ulama sebabnya karena terlalu berlebihan. Berlebihan dalam beribadah, tidak sesuai dengan kadar kemampuannya, sehingga ujung-ujungnya beribadah semangat, setelah itu putus dari ibadah. Paham ya? Nah, yang paling terpenting adalah konsisten. Tahu konsisten ya? Konsisten, continue, istimrar. Al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Kalaupun antum salat malam qiyamul lail mampunya hanya 3 rakaat, enggak masalah, lakukan. 2 rakaat salam ditutup dengan 1 rakaat salam atau langsung 3 rakaat salam. Paham ya? Witir bagus daripada langsung 11 rakaat besok enggak salat lagi. Bisa dipahami ya? Konsisten. Nam ahabul a'mal ila Allah azza wa jal ma dawama 'alaiha sahibuha wa in qalla. Atau madama wa in qalla. Artinya apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paham ya? Adalah amalan yang pelakunya konsisten walaupun sedikit. Paham ya Allah ya? Sedikit enggak masalah, tapi konsisten. Nah, ini sekedar penyebutan tentang sahabatnya mulia Abdullah ibn Amr ibn As, abidus sahabah, ahli ibadahnya para sahabat. Anna Rasulullah SAW waqafa fi hajjatil wada', bahwasanya waktu itu Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri. Paham ya? Nah, pada hajjatul wada' dijelaskan berdiri maksudnya, nah barakallahu fiik, maknanya bisa berdiri di atas kedua telapak kakinya, atau mungkin beliau berada di atas tunggangannya, di atas ontanya. Bisa dipahami? Nah, pada waktu haji wada' di Mina, nah beliau berdiri di hadapan linnas, di hadapan manusia, yas'alunahu, yang waktu itu para manusia, maksudnya manusia bertanya kepada beliau, faja'ahu rajulun faqal lam ash'ur fahalaqtu qabla an adbah. Kemudian tiba-tiba datang salah seorang lelaki seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mengetahui tentang hal ini. Aku justru sudah cukur sebelum aku menyembelih sembelihan." Ini kaitannya masalah sebagian amalan manasik haji ya. Nah, jadi mencukur dulu sebelum menyembelih sesembelihan. Nah, nanti sebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali urut-urutannya. Kemudian apa kata Rasulullah? Faqala idbah wala haraj. Sembelihlah dan kamu tidak berdosa. Makna wala haraj itu artinya la isma alaik. Wala haraj maknanya la isma alaik, kamu tidak berdosa. Lakukan, sembelihlah walaupun kamu apa? Mencukur sebelumnya. Paham ya? Naam, tidak masalah. Fajaa akhar, kemudian datang yang lainnya, faqala lam ash'ur, mengatakan dengan serupa, aku tidak mengetahui, lam ash'ur lam a'lam. Fanahartu qabla an armiya, aku ternyata sudah menyembelih sebelum aku melempar jumrah. Qala irmi wala haraj, kalau begitu sudah, lemparlah jumrah dan kamu tidak berdosa walaupun sudah terlanjur tadi. Fama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhir illa qala if'al wala haraj. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah ditanya tentang sesuatu amalan yang didahulukan atau diakhirkan amalan tersebut, kecuali beliau mengatakan kerjakan dan kamu tidak berdosa. Syahidnya mana? Syahidnya adalah di awal tadi, Rasulullah ketika berfatwa dalam kondisi berdiri. Paham? Jadi berfatwa tidak disyaratkan harus duduk. Paham ya? Misalkan na'am barakallahu fiik, ada orang atau seorang syekh, seorang guru ditanya muridnya dalam kondisi berjalan, dalam kondisi berdiri pun enggak masalah. Paham ya? Nah, intinya pastikan fatwanya tersebut tidak berseberangan dengan dalil. Kita lihat. Qala asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, fil hadithi jawazul futya. Di dalam hadis ini ada pendalilan bolehnya berfatwa wa ta'limis sa'il ala ayyi hal min al-ahwal. Bolehnya berfatwa dan bolehnya mengajari orang yang bertanya di atas bagaimanapun keadaannya. Ala ayyi hal, di atas keadaan apapun dari keadaan-keadaan yang ada. Mau dalam keadaan duduk, berdiri, boleh enggak dalam keadaan berbaring izam? Boleh enggak? Boleh aja, enggak masalah. Mungkin gurunya atau syekhnya sedang sakit atau mungkin sedang istirahat, datang orang kemudian berfatwa dalam kondisi berbaring, enggak ada larangan. Intinya fatwanya pastikan apa? Tidak berseberangan dengan dalil. Sawa'un kana al-mufti raqiban, baik orang yang memberikan fatwa itu dalam keadaan berkendaraan, raqiban berkendaraan,
Au kana waqifan, atau dalam keadaan berdiri, ala qadamai, berdiri atas kedua telapak kakinya, au kana masyian, atau dalam keadaan masyian berjalan, au kana muttaqian, atau dalam keadaan bersandar. Muttaqian, bersandar. Enggak masalah. Paham ya, bersandar itu miring itu ya. Nah, ma'ruf. Kullu dzalika yajuzu lil mufti wal muallim an yaf'alah, masyaallah. Itu semuanya boleh bagi orang yang berfatwa dan orang yang mengajarkan ilmu untuk melakukannya. Jadi mengajarkan ilmu tidak selamanya duduk di majelis seperti ini. Kadang jalan santai dengan temannya, jalan santai dengan apa? Nah, dengan seseorang, kemudian menyampaikan ilmu, haddatsana fulan, haddatsana, enggak masalah. Bisa dipahami ya? Tidak harus selamanya duduk. Kita lihat. Kata beliau, li'annal muhimma huwa ijabatus sa'il an su'alih wa ifa'il mustafti amma ashkal alaih. Karena yang paling terpentingnya, lihat itu, adalah menjawab pertanyaan orang yang bertanya dari pertanyaannya dan berfatwa untuk orang yang minta fatwa terhadap perkara yang muskil tadi, perkara yang iskal. Jadi perkara yang iskal ditanyakan, kemudian mufti menjawab. Perkara yang menjawabnya dalam kondisi duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berkendaraan, enggak masalah. Mafhum soalnya ya? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, li fi'lin Nabi SAW. Dikarenakan perbuatan Nabi SAW, faqad kana waqifan di Mina. Lihat, sungguh waktu itu beliau dalam kondisi berdiri di Mina, ala rahilatih, di atas 6 hewan tunggangannya. Disebutkan dalam penjelasannya itu di atas untanya. Paham? Naam. Wan nas yas'aluna an ahkamil hajj, yang mana waktu itu manusia bertanya kepada beliau tentang hukum-hukum seputar haji. Wa huwa yubayyinu lahum wa min jumlati dzalikal as'ilah allati waradat fi hadzal hadits, masyaallah. Dalam keadaan beliau menjelaskan untuk mereka para sahabat, dan termasuk secara global yang ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang datang dalam hadis yang kita baca tadi. Paham? Nah, jadi boleh ya? Boleh. Qaul sa'il, ucapan si penanya, lam ash'ur fa halaktu qabla an adbah, aku tidak tahu, aku tidak mengilmui. Nah, kemudian aku mencukur rambut sebelum aku menyembelih. Nanti dibedakan antara taksir dengan halak. Kalau taksir itu mendekkan rambut. Kalau halak dicukur, bersih, gundul, pelontos. Paham? Oh ya, bersih, gundul, pelontos namanya halak. Paham? Kalau taksir mendekkan. Nanti Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, beliau menjelaskan kekeliruan sebagian orang yang kadang umroh atau haji ketika tahallul cuman nyukur ujung rambut aja, laki-laki padahal. Cukur sedikit dah. Tahallul katanya salah itu. Karena itu belum dikatakan taksir. Taksir yang syar'i, jadi cukur semuanya rata, cuman pendek. Nah, sebagian orang kadang ada bermudah-mudah seperti itu, dicukur sedikit itu dah tahallul katanya. Salah ternyata. Kalau perempuan memang aturannya unmulah itu satu ruas itu. Ambil ujungnya paling panjang itu, potong selesai. Kalau perempuan enggak perlu semua. Laki-laki afdalnya halak. Halak itu dicukur gundul pelontos, itu afdalnya. Tapi taksir boleh. Nah, taksir ini yang beliau bahas nanti. Taksir yang bagaimana yang dianjurkan? Mencukur semuanya atau sekedar cukur ujungnya dah tahallul katanya. Nah, itu perlu dikondisikan. Biasanya sebagian travel biasanya ya, yang tidak paham dalil kadang terburu-buru dah dicukur sedikit dah tahallul katanya. Ternyata salah seperti itu. Paham ya? Lebih baik kalau misalkan umrah, bisa umrah mandiri kan diperbolehkan kan? Ada undang-undang baru umrah mandiri boleh kan? Nah, itu bawa alat cukur sendiri. Daripada di sana nanti mahal ya kan? Nanti khawatir ada orang yang ngasih tawaran ternyata dikasih harga mahal buat cukur, alat cukur sendiri, aman sudah. Ini sekedar selingan bahwasanya nanti dibedakan antara al-halq wa taksir. Mafhum? Kita lihat penjelasannya. Faqala idbah qabla an adbah. Faqala idbah wala haraj, sembelihlah dan kamu tidak berdosa. Yakni qaddim ba'da, qaddama ba'da wadha'if yaum an-nahr ba'daha 'ala ba'd. Maksudnya orang tersebut mendahulukan sebagian manasik pada yaum an-nahr, pada hari nahr sembelihan, sebagiannya dan sebagian yang lain. Faqala lahumun nabiyyu, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, if'alu wala haraj, kerjakan dan kamu tidak berdosa. Wa tartib, urut-urutannya lihat ini, wa tartib li a'mali yaumin nahr, dan urut-urutan pada amalan-amalan yang dilakukan pada hari nahr. Nahr itu hari Idul Adha, sembelihan, ma'rufah dan diketahui, kama fa'alahan nabiyyu SAW, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana urutannya. Awalnya, pertama seharusnya ar-ramyu li jumratil aqabah bi sab'i hasayat, lempar jumrah dulu. Paham ya?
dengan 7 kerikil kecil, bukan batu besar loh ya. 7 kerikil kecil. Jadi kerikilnya udah ada. Dan antum lihat, misalkan antum ke sana ada kerikil kecil itu. Jadi enggak boleh bawa batu besar, enggak boleh. Nah, karena khawatir nanti kalau batu besar dia lemparkan ternyata enggak pas dengan kepala orang, bocor. Aman ya? Anda ada batu-batu kecil ada saya. Nah, 7 batu kecil dilemparkan. Nah, dikenal dengan wahwa tahiyyatu Mina. Dikenal dengan apa? Tahiyyatu Mina. Itu salam penghormatan untuk Mina. Itu dikenal dengan lafaz itu. Mukabbiran ma'a kulli hasatin. Dia bertakbir Allahu Akbar setiap kerikil, setiap batu kecil yang dilemparkan ditakbir Allahu Akbar. Paham? Nah, itu namanya Jumrah Aqabah, urut-urutannya. Yang kedua, ba'da rami, setelah melempar batu jumrah tadi, adzabhu, baru nyembelih. Paham? Nah, dzabal hadiyah, dia menyembelih hewan sembelihan. Nah, an qiranin aw tamattu'in aw tatawwu'an, ada 3. Baik dia itu menyembelih hewan sembelihan itu karena disebabkan dia haji qiran, atau haji tamattu' atau tatawwu', sengaja beramal amalan sunnah. Paham? Qiran sudah kita bahas. Haji qiran sudah kita bahas. Haji tamattu' sudah kita jelaskan. Haji qiran ada haji ifrad, ada haji tamattu'. Yang qiran yang bagaimana gambarannya Hizam? Ingat enggak antum? Haji qiran itu bagaimana gambarannya? Menggabungkan antara haji dan umrah. Paham ya? Nah, apa bedanya haji qiran dengan tamattu'? Kalau tamattu' itu amalan haji dan amalan umrah terpisah. Cuma 1 kali safar. Dia safar ke Saudi sana, 1 kali safar, kemudian umrah, tahallul, berdiam diri di sana. Nanti ketika datang waktu haji dia masuk. Itu namanya apa? Haji tamattu'. Dinamakan tamattu' karena bernikmat-nikmat dengan sekali safar. Biayanya berkurang dan nikmat. Paham? Kalau qiran digabungkan antara amalan umrah dan haji jadi 1. Paham? Kalau haji ifrad, haji yang sendiri tanpa ada kaitan dengan umrah. Paham? Nah, kita bahas secara global ya. Kita lihat lagi. Salisan, urut-urutan yang ketiga, al-halq, baru cukur. Ini semua antum lihat pertanyaan tadi, terlanjur cukur belum nyembelih, ya kan? Nah, yang satunya apa? Nyembelih belum lempar jumrah. Ya, berarti ada amalan dahulukan. Ternyata Rasulullah mengatakan kerjakan dan kamu tidak berdosa. Berarti didahulukan, diakhirkan, di situ tidak masalah. Paham? Cuman kita lihat apa makna halq dan apa makna taksir biar tambah jelas. Salisan yang ketiga, urut-urutannya seharusnya halq. Yang ketiga ini baru halq. Pertama lempar jumrah dulu, kemudian setelah itu baru nyembelih, sembelihan, baru cukur. Salisan al-halq, halqur ra's lirrijal. Mencukur ra's itu kepala, rambutnya maksudnya untuk kaum lelaki. Wa huwa afdal min at-taksir. Nah, mencukur rambut yang halq ini, ya, dicukur rata, bersih, gundul, plontos, itu lebih afdal daripada taksir. Lebih afdal daripada apa? Taksir. Taksir itu memendekkan, kita lihat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul bersih rambut mereka. Qalu, mereka mengatakan, wal muqassirina ya Rasulullah. Qala Allahumma arhamil muhalliqin. Akhirnya para sahabat mengatakan, dan orang-orang yang mendekkan rambut ya Rasulullah, semoga juga dirahmati. Rasulullah mengatakan lagi, Allahumma arham al-muhalliqin. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang mencukur apa? Rambut mereka sampai bersih, gundul. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah, diulang lagi. Dan semoga Allah Ta'ala juga merahmati orang-orang yang memendekkan rambut mereka wahai Rasulullah. Qala wal muqassirin. Dapat juga akhirnya. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang memendekkan rambut mereka. Jadi kalau memendekkan itu dicukur tidak gundul. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, cuman bagaimana kriterianya? Boleh enggak cuma dipendekkan sedikit kemudian tahallul, itu bagaimana, kita lihat. Kata beliau, qala, nah, marrah aw marratain, diucapkan sekali atau 2 kali. Diucapkan sekali atau 2 kali waktu itu, yang maksudnya yang minta arahan ini. Wa qala Laits haddatsun Nafi' rahimallahu muhalliqin. Semoga Allah telah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya. Marrah aw marratain, diucapkan 2 kali atau sekali atau 2 kali. Qala wa qala Ubaidullah haddatsani Nafi' wa qala fil rabi'ah wal muqassirin, yang keempatnya ya. Jadi 3 kali.
3 kali para sahabat mengajukan, dan orang-orang memendekkan rambutnya Rasulullah 3 kali. Kemudian setelah itu baru yang keempat mengatakan wal muqassirin, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Wa dzalika dalilun ala anna al-halqa bil Musa afdal min taksir. Pahami Bapak ini? Ini menunjukkan bahwasanya mencukur rambutnya dengan Musa itu semacam silet atau silet ya. Silet atau semacam barakallahu fiik, pisau yang kecil yang biasanya orang Arab gunakan mencukur bersih itu. Kalau orang Arab itu kalau mencukur, antum mungkin pernah menyaksikan juga sebagian antum. Jadi nanti ini kepala dikasih kayak sabun itu, sabun berbusa. Nah pakai semacam pisau kecil itu, atau semacam silet itu namanya Musa. Terus juga langsung ini, kruk gitu. Nah itu biasanya ada sedikit sobek kepalanya, kulit kepalanya ada sebagiannya. Paham ya? Ini terbukti, bukan hanya berkata-kata, yang terbukti ya, fakta. Karena pernah menyaksikan sebelahnya waktu itu ya. Jadi kondisikan. Maknanya di sini yang afdal adalah halq, cukur gundul pelontos dengan Musa. Musa itu semacam apa? Silet atau pisau yang tajam itu, benar-benar gundul lah intinya. Bisa dipahami soalnya ya? Kita lihat. Lebih afdal ada taksir daripada memendekkan. Wal wasilatul hadisiyah, cukuran alat modern seperti ini yang kita saksikan seperti sana itu, alat cukur itu. Hadil makinah al-kahrabaiyah, yaitu alat mesin yang pakai listrik, itu cukuran listrik. Al-halq biha taksirun wa laysa halqan. Mencukur dengannya itu dikatakan baru mengurangi, belum dikatakan halq, bayangkan itu. Kecuali kalau yang tanpa ukuran itu mungkin. Yang tanpa ukuran itu kadang-kala masih ada rambut sedikit ya itu ya. Nah, itu ternyata kata beliau masih dibilang apa? Masih dibilang taksir, belum halq itu. Karena kalau cukuran yang tanpa ukuran itu ditukar memang gundul, tapi kalau dipegang-pegang masih ada rambut-rambut jadinya. Nah, kalau halq ini benar-benar bersih dia. Bersih pakai Musa tadi, semacam silet atau semacam pisau yang tajam itu dibersihkan benar, dipegang ini halus sekali. Paham ya? Nah, barakallahu, makanya waktu itu ikhwah kita ingin menerapkan ini, bahwa alat cukur seperti itu, cukur tanpa ukuran dulu, baru pakai semacam tahu garuk ya, semacam itu. Alat untuk nyukur kumis, untuk itu, paham ya? Semacam silet yang zaman sekarang itu ada pegangannya itu. Bersihkan semuanya, dipegang halus. Nah, itu udah halq. Kalau dipegang masih kasar itu belum. Paham? Nah, itu memang syariat yang luar biasa. Syekh Zaid pun menjelaskan, adapun alat-alat canggih elektronik sekarang ini, alat cukur yang pakai mesin itu kata beliau belum dikatakan halq. Paham ya? Itu masih taksir. Karena biasa kalau dicukur pakai itu masih dipegang, masih ada nampak rambut-rambutnya walaupun pendek. Aywa. Summa taksir huwa ta'mimur ra's aidan, lihat ini. Kemudian memendekkan rambut maksudnya apa? Menyeluruh pada kepala semuanya, bukan kanan dipendekin, kiri disisakan ya. Kanan kiri dipendekin, tengah disisakan, bukan itu. Berarti beliau juga enggak setuju qazak ini. Ya kan? Nah, cukuran qazak dilarang oleh syariat. Ya, dicukur sebagian dibiarkan. Yang sini tipis, atas tebal. Dibikin apa? Ya, jadi kecukuran satu ukuran saja sudah. Aman, enggak ada kritikan sesuai dalil. Maksudnya bagaimana? Larangannya qazak. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qazak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qazak. Dijelaskan para ulama apa itu qazak? Yahliku ba'dahu wa yatruku ba'dahu. Mencukur sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya. Mafhum? Nah, ini bukan sekedar kata-kata dari kami ya, langsung dari apa? Hadis yang sahih yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Mafhum? Nah, sehingga dikondisikan. Lihat kata beliau. Dan memendekkan rambut itu adalah apa? Memendekkan secara menyeluruh kepala. La akhdhu juz'in min ar-ra's, bukan mengambil sebagian dari kepala. Jadi bukan ambil sebagian kemudian selesai, tidak. Kama yaf'alu katsirun minal juhal, lihat ini. Sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang-orang bodoh. Jadi kebanyakan orang bodoh dinilai bodoh oleh beliau karena mencukur sebagian kemudian enggak semuanya, enggak dicukur, dalam artian enggak diratakan memendekkannya, udah tahallul katanya. Salah ternyata. Jadi pahami bebek ini yang misalkan mau umroh atau mau haji, ketika tahallul pastikan paham syariat ini. Ya khudus'an basitan, dia mengambil sedikit bagian syu'airat. Nah, syu'airat bukan rambut semuanya, syu'airat beberapa rambut aja. Paham ya? Min janib, dari satu sisi, min jawanib ras, dari sisi kepala yang lain. Sisi kanan, kiri enggak diambil. Wa tabara nafsahu tahallal wa hadza khata'un. Dan dia sudah menganggap dirinya tahallul padahal salah.
Karena kalau salah barakallahu fiik antum menganggap tahallul belum sah nanti. Karena ibadah sempurna di antaranya tahallul itu udah pelepasan yang semula diharamkan jadi halal. Kalau keliruan bahaya. Nah, seperti itu. Kita ambil dikit lagi pas titik itu, la yusamma taksiran al tahqiq. Lihat ini. Tidak dinamakan memendekkan, benar-benar dikatakan memendekkan sesuai dengan tahqiq, benar-benar terrealisasikan, terwujudkan illa idza amma marras bitaksir. Kecuali kalau dia apa? Menyeluruh, memendekkan semua kepala tadi. Paham ya? Semua rambut kepala dipendekkan baru dikatakan memendekkan. Kalaupun pakai alat elektronik seperti itu, mesin jadi cukur semua, seret, dipendek semuanya baru dikatakan tahallul. Bisa dipahami? Kalau ingin afdal, gundul pelontos tadi itu. Paham ya? Pakai musa, semacam silet atau pisau yang tajam, dibersihkan, antum merasa udah halus, enggak kasar-kasar, nah itu. Aman sudah. Kalau itu yang paling afdal. Dan banyak alhamdulillah ya kita lakukan, yang udah pernah, yang belum pernah nanti mencoba misalkan, ya, pastikan pahamlah mana yang taksir, mana yang halq. Bisa dipahami soalnya ya? Nah, jangan sampai terbalik. Kata beliau barakallahu fiik, fa ukhidha min jami' ra's, maka diambil pada semua kepala, rambutnya diambil semuanya. Nah, diambil semuanya ada dua, diambil semuanya bersih, gundul pelontos namanya halq, diambil semuanya secara dipendekkan namanya taksir. Mafhum? Dua-duanya boleh, tapi yang afdal yang mana? Halq. Mafhum insyaallah? Nah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Wa tawaful ifadah, ini urut-urutannya. Nah, tawaful ifadah. Tawaful ifadah barakallahu fik rukun. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru. Tawaf yang datang itu, nah, sama tawaf wada itu hukumnya mustahab. Paham? Tawaf ifadah rukunnya. Sehingga kalaupun antum sebelum pulang enggak tawafun, kalau udah tawaf ifadah enggak masalah. Paham ya? Karena rukun haji ada 4, rukun umrah ada 3. Rukunnya loh ya. Nah, ihram, tawaf, sa'i. Paham ya? Ini apa namanya? Rukun umrah. Rukun haji tambah 1, wukuf di padang Arafah. Paham ya? Nah, pastikan jangan ngambil tawafnya tawaf wada'. Kemudian dia enggak tawaf ifadah, enggak sah. Karena tawaf ifadah itu tawaf rukun. Hari a'mal Mina, ini amalan-amalan yang dilakukan di Mina. Yaumun nahr, pada hari sembelihan. Murattabatan hakada, secara urut seperti ini, demikian. Ar-ramyu pertama melempar dulu, wa nahr menyembelih sembelihan, wal halq cukur, wa tawaful ifadah, baru tawaf ifadah. Wa tartibuha sunnah la wajib. Mengurutkan urutan tadi apa hukumnya? Sunnah tidak wajib. Makanya Rasulullah mengatakan if'al wala haraj, lakukan. Kamu enggak berdosa. Dibolak-balik pun enggak berdosa. Berarti menunjukkan urutkannya sunnah tidak wajib. Karena kalau wajib dia enggak ngurutkan dosa. Sudah pahami ya insyaallah ya? Na'am, barakallahu fiik. Yang berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan selanjutnya. Sekaligus kita selesaikan pembahasan seputar ini. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.